Assalamualaikum. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi kendal tau. Tugas ini dari mata kuliah Statistik Pendidikan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Miftahul Ilmi Swiknya Putra, Magister Pendidikan. Sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Saya Diah Rahayu Pitaloka dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, kelas 6C Pendidikan Agama Islam, NIM 111904. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris yaitu correlation, yang dalam bahasa Indonesia artinya hubungan atau saling hubung atau hubungan timbal balik. Dalam dunia statistik, pendidikan korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Lambang yang digunakan korelasi adalah RXY, artinya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nilai korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1,00, artinya nilai korelasi paling rendah adalah 0 dan paling tinggi adalah 1,00. Selanjutnya kita akan membahas pengertian uji korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi kendal tau digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Korelasi kendal tau atau disebut juga dengan korelasi rang kendal tau. Pada SPSS terdapat dua jenis korelasi kendal tau, yaitu korelasi kendal tau B dan korelasi kendal tau C. Pada dasarnya, kedua jenis korelasi kendal tau ini kegunaannya sama, yaitu untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, dan signifikasi kuatnya hubungan antara dua variabel. Tetapi penggunaannya berbeda. Korelasi kendal tau B dapat digunakan pada variabel numerik sebagai alternatif dari korelasi Spearman apabila jumlah unit sampel kecil dan terdapat banyak tis, sehingga variabel numerik bersifat seperti variabel kategorik ordinal. Korelasi kendal tau B dapat digunakan pada variabel kategori ordinal dengan jumlah kategori yang sama banyak. Korelasi kendal tau C digunakan pada variabel kategorik ordinal dengan jumlah kategori yang tidak sama banyak. Rumus hipotesis uji korelasi kendal tau, rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis uji korelasi kendal tau telah tercantum dalam gambar. Lihat di bawah ya. Sedangkan untuk menguji signifikasi korelasi, apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau tidak, maka digunakan rumus yang tercantum dalam gambar. Lihat di bawah lagi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik. Untuk itu, dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Dakwah. Berdasarkan sampel 30 mahasiswa, sebagai subjek penelitian diperoleh data sebagai berikut. Lihat slide selanjutnya. Ini data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS-nya, yaitu contoh soal yang tadi. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari korelasi kendal tau, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam SPSS. Sebelum itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik variable view untuk memasukkan nama. Nah, untuk yang kolom nama kita isikan regulasi. Labelnya kemampuan self-regulation.
regulation. Dan yang kedua kita namai progress. Labelnya perilaku prokrastinasi. Nah, untuk yang desimal kita nolkan ya. Nah, untuk memasukkan datanya kita klik data view, lalu untuk kolom regulasi kita masukkan datanya. Di sini saya mengcopy satu tabel langsung ya untuk mempersingkat waktu. Kalian juga bisa melihat daftar tabelnya di slide sebelumnya. Nah, setelah kita memasukkan datanya semuanya, lalu kita klik analyze. Selanjutnya kita cari kata correlate, kita klik bivariate. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik kemampuan self-regulation dan perilaku prokrastinasi, kita pindah ke kolom variabel. Nah, setelah itu pada kolom correlation coefficient kita klik yang kendal tahu B. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul output SPSS-nya ya. Kita tinggal salin aja. Kita tinggal kopas. Lalu kita paste ke Microsoft Word. Selesai, selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis dari uji korelasi kendal tahu. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan galatnya. Jika signifikansi lebih besar 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dan keputusannya adalah pada kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi adalah minus 0,611 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Berarti HA diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik. Hipotesis HO harga koefisien korelasi tidak signifikan, HA harga koefisien korelasi signifikan. Pengujian, jika Z hitung lebih besar dari Z tabel maka HO ditolak. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel maka HO diterima. Untuk mengetahui harga Z ini signifikan atau tidak, maka perlu membandingkan dengan Z tabel. Untuk uji dua pihak dengan 5% dan uji dua sisi 5% dibagi 2 menjadi 2,5%, maka luas kurva normal adalah 50%, dikurangi 2,5%, yakni 47,5% atau didesimalkan 0,475. Maka didapat nilai Z tabel adalah 1,96. Karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, yaitu 4,742 lebih besar dari 1,96, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya harga koefisien korelasi signifikan. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kemampuan self-regulation learning dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik. Hal ini berarti bahwa kemampuan self-regulation learning sangat berhubungan dengan kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa.
Sekian penjelasan dari saya terkait materi uji korelasi kendal tahu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan menyimak sedikit penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.